sekarang saya berada di kantor P2 TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, jadi baru-baru ini viral seorang gadis melamar pemuda dengan uang panai 500 juta. Nah, untuk diketahui Tribuners, setelah viralnya kasus ini, ayah dari gadis tersebut merasa keberatan dan datang ke P2 TP2A ini untuk berkonsultasi terkait tekanan psikis yang dialami oleh anaknya. Mari kita berbincang dengan koordinator P2 TP2A Andi Bahtiar Pembung. Ya Pak, bisa dijelaskan ini tadi ayah dari perempuan tersebut datang ke sini untuk melapor ya atau mengadu? Ya, melakukan pengaduan. Ya. Atau konsultasi ya Pak? Enggak, melakukan pengaduan. Karena kami di sini ada berita acara pengaduan yang ditantangi oleh pihak bapaknya dan termasuk pengaduan pendampingan untuk anak dan orang tua. Oh, tadi itu sekitar berapa jam di ini? Hanya sebentar sekali, hanya sekitar 30 menit saya di sini karena tadi waktu mau salat Jumat dia datang ke sini. Ya, apa-apa saja itu pengaduannya, Pak? Pengaduannya pertama adalah dia merasa anak ini setelah viralnya video ini, anak ini merasa malu secara psikis, dia sudah tidak mau bersekolah. Kemudian kedua, anak ini bergaul dengan teman-temannya sangat risih sekali karena sudah banyak yang bully, termasuk ada kata-kata yang tidak enak bahwa perempuan ini sangat murah dan sebagainya. Itu yang disampaikan sehingga dia ulang-ulang, saya malu sekali Pak, namanya itu saya malu sekali nih kena kasus ini. Itu yang disampaikan ke saya. Oh, jadi semenjak viralnya ini berita, anaknya merasa tertekan psikologisnya ya? Ya, sangat tertekan karena terutama tuh bully-bully di mana-mana sepanjang jalan, setiap orang yang kumpul ibu-ibu, tante-tante pasti dia yang dicerita. Itu merasa terganggu sekali secara psikis menurut pengakuannya. Sampai tadi dia ke pasar itu waktu dia singgah, saya dicerita orang lagi nih, jadi sangat malu dia. Itu tadi waktu datang melapor ke kita. Katanya si anak juga ini tidak bersekolah, tidak pergi sekolah lagi ya semenjak semenjak viralnya ini video sudah tidak pernah ke sekolah lagi. Tapi dia tadi waktu dia komunikasi saya mau ke sekolah Pak karena mau ujian. Iya. Kami juga sampaikan kita harus sekolah, itu hanya jadi tadi ini ayahnya sama anaknya yang datang? Iya, anaknya sama ayahnya yang datang ke sini ke tempat kami. Apa-apa saja itu pengaduannya, poin-poinnya Pak? Ya, ada 3 poin yang intinya itu. Pertama, mengadu ke anak yang terkait dengan psikologi tadi itu karena dia merasa malu. Kemudian kedua adalah ayah bapak ini merasa keberatan karena kenapa sang ibu ini melakukan pelamaran tidak pernah mengkonfirmasi kepada bapaknya sebagai ayah atau orang tua ini si pihak anak. Kemudian ketiga laporannya itu ada karena dia sangat malu, dianggap keluarga besarnya tidak dihargai karena apa yang dilakukan istrinya ini tidak sesuai dengan adat istiadat Bugis. Biasanya itu laki-laki yang melamar, kenapa perempuan yang melamar ini? Di situ laporannya tadi. Cuma kami tidak tahu apakah laporan ini bisa diterima secara hukum atau tidak. Yang penting itulah pengaduan yang kami terima. Kami sebagai lembaga layanan, ya apapun penyampaian pelapor kita akan menerima. Nanti kita proses bagaimana langkah selanjutnya. Seperti itu. Jadi tadi ada poin-poin yang bilang masuk dalam tekanan psikologis, itu masuk dalam KDRT ya? Ya, itu masuk di KDRT. Kalau di pasalnya pasal 54 Undang-Undang KDRT. Bisa dijelaskan itu kenapa tekanan psikologis itu masuk dalam KDRT Pak? Seperti apa maksudnya itu? Ya, karena salah satu tekanan psikologi itu masuk KDRT karena kenapa anak ini harusnya dia menjadi orang dilindungi, kenapa dia harus menjadi korban hanya ulah seorang ibu, sehingga dia tertekan dengan ulah yang dilakukan oleh ibunya, melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Oh, jadi dalam hal ini KDRT-nya ada tekanan batin Pak? Iya, tekanan batin karena merasa malu, seperti itu tadi yang disampaikan. Jadi rencana bapaknya ini anak seperti apa lagi? Mau lapor polisi kah atau seperti apa? Kami kan di sini ada namanya info punsen. Jadi setiap orang yang melapor ada format yang kita isi menanyakan
apa harapan Anda melapor ke sini? Ya, tadi ada 2 yang dia minta ke kami. Dia minta dibantu di persoalan psikolog, ya. Kemudian kedua dibantu didamping untuk persoalan hukum. Ada 2 tadi poin yang diisi di format itu. Nah, itu yang diminta, itu yang kami lakukan. Pertama nanti yang kita lakukan adalah membantu dia di psikolog, karena ini anak malu bersekolah, itu yang kami dorong nanti. Untuk ke polisi nanti kita tahu bagaimana prosesnya, nanti kayak komunikasi dengan pihak penyidik bagaimana selanjutnya. Kalau yang psikolog itu kira-kira kapan dianunya? Saya sudah komunikasi tadi BPA Provinsi Selatan Ibu Messi, insya Allah dijadwalkan hari Senin saya akan mengantar ke Makassar. Jadi ke Makassar nantinya? Iya, saya sudah menyurat ke sana meminta, tapi saya sudah jadwalkan insya Allah ke Makassar untuk. Kalau setelah dari psikolog itu ditentukan dulu atau setelah itu harus ada hasilnya dulu baru ke kantor polisi untuk melapor dia? Saya kurang tahu nanti bagaimana, karena psikolog itu lama juga waktunya. Nanti tergantung dari pihak keluarganya. Yang pasti kami sudah ada dasar untuk membantu dia untuk membuat pengaduan di kepolisian. Satu lagi Pak, katanya ini hubungan ayah dan ibunya ini pisah atau cerai ya? Hubungannya? Ya, kalau menurut pengakuan tadi bapak kandung pihak anak ini itu sudah cerai. Itu sudah cerai melalui pengadilan agama. Hak asuhnya itu jatuh kepada siapa? Sebenarnya kalau menurut undang-undang hak asuh anak itu tergantung, kalau dia usia seperti anak ini sudah 15 tahun bisa memilih apakah dia memilih bapaknya atau ibunya. Tapi anak itu waktu sebelum kejadian dia tinggal sama ibunya. Setelah kejadian ini anak pindah ke bapaknya. Jadi setelah kejadian ini anak tinggal sama bapaknya dan tidak pergi lagi ke sekolah ya? Iya. Siap. Di Tirong, iya. Terus saya bisa lihat anunya Pak, aduannya? Ini tercoret-coret. Tercoret-coret ini. Ini tadi aduannya ya? Iya, tercoret-coret ini belum saya pindahkan di saya belum pindahkan di apalagi belum pindahkan di ini dia surat ke UPT ini bisa kalau ini bisa kita foto. Yang surat yang ke ini permohonan pendampingan ya? Iya, permohonan pendampingan ke untuk kan kemarin itu keluarganya ke kantor polisi ya Pak? Iya. Di situ kantor polisi maksudnya mau melapor atau konsultasi dulu ke PPA atau bagaimana? Sebenarnya kan kemarin itu dia mau melapor. Cuman ya namanya kan datang di sana tanpa konsep. Jadi kan pihak polisi juga harus mau cari tahu apa, tapi kan hanya datang keberatan atau apa keberatannya, makanya dia minta hasil konseling kemarin, diminta untuk didampingi bagaimana prosedur yang sebaiknya. Berarti bukan polisi tidak menerima, tapi seharusnya ada aturan-aturan. Kan namanya masyarakat, ya, apalagi polisi sebagai bentuk pelayanan, dia harus melayani masyarakat. Ya, nanti dalam kita diberikan penjelasan bagaimana sistem melapor yang baik, atau apakah laporannya sudah bisa diterima atau tidak, seperti itu. Jadi pihak polisi memberikan kebijakan.